Saya sering menangani kasus pekerja migran Indonesia yang meninggal, mereka nggak punya biaya, keluarga nggak punya biaya di Bangkalan ya, di Bangkalan. Akhirnya keluarga memohon kepada kami untuk memulangkan, sedangkan kita juga tidak punya anggaran. Akhirnya dengan terpaksa dimakamkan di Kuala Lumpur. Mereka itu tidak punya angka pasti berapa pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia secara resmi atau tidak resmi. Angka BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja itu berbeda. Jadi kita mau ikut yang mana? Nah, sedangkan kalau kita lihat secara kasat mata dari hitung-hitungan teman-teman, lebih dari 2 juta sampai 3 juta pekerja Indonesia secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya atas nama Nur Hasan MSI, Sekretaris DPJ P3 Kabupaten Bangkalan, sekaligus Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan anugerah pelaksanaan UHASI berupa penggratisan berobat bagi seluruh masyarakat Bangkalan. Ya, Alhamdulillah, ini merupakan langkah konkret Pak Bupati dalam mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Kami mengapresiasi, mendukung penuh program UHASI ini. Ya, saya himbau ke masyarakat untuk menjaga kesehatan agar ibadahnya lancar, kerjanya lancar, dan ketika sakit Allah Ta'ala, jangan bingung, jangan susah, langsung ke puskesmas atau rumah sakit atau kesehatan yang bersama dengan BPJS Kebeter. Tujuannya gratis, cukup nunjukin KTP Bangkalan. Oke, Mas Ahmad, ternyata perdananya sudah ada pemirsa. Cuma eksekusinya masih dipertanyakan. Korban sudah banyak yang berjatuhan. Korban banyak yang berjatuhan. Bahkan ini kedua orang ini sampai datang ke sini dalam bentuk pedulinya terhadap nasib mereka yang di sana. Mas Rahman, yang dilihat, yang disaksikan, yang didampingi oleh Mas Rahman, kira-kira rekan-rekan kita yang ada di Malaysia, khususnya dari Madura atau setidaknya di Indonesia, sampai berapa kira-kira yang punya nasib semacam itu, Mas Imam, Mas Rahman? Berapa ya? Kalau angka pasti saya tidak tahu statistik sepastinya berapa angkanya, tapi memang sangat banyak ya, Mas Aliman. Saya mau menyambung yang tadi P3MI, yaitu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perusahaan berarti jadi di Bangkalan ini memang nggak ada jalur secara resmi, yaitu perusahaan penempatan. Mungkin kalau di daerah-daerah lain ada. Nah, itu yang menjadi kendala ketika itu tidak ada dan tidak disediakan oleh pemerintah. Masalah terjadi di Malaysia. Nah, kalau soal angka memang saya nggak tahu, tapi saya banyak mendampingi, yaitu ketika mereka bekerja secara resmi, punya permit. Tapi ketika mereka kecelakaan, ketika mereka sakit, masuk hospital, mereka tidak ada biaya. Dan siapa yang harus bertanggung jawab di atas itu? Dan biaya di Malaysia tidak murah, apalagi ketika mereka meninggal, ketika mau dipulangkan, kalau keluarga nggak punya biaya, siapa yang mau membiayai? Saya sering menangani kasus pekerja migran Indonesia yang meninggal, mereka nggak punya biaya, keluarga nggak punya biaya di Bangkalan ya, di Bangkalan. Akhirnya keluarga memohon kepada kami untuk memulangkan, sedangkan kita juga tidak punya anggaran. Akhirnya dengan terpaksa dimakamkan di Kuala Lumpur, di Malaysia. Nah, itu sangat ironis sekali ya. Nah, ketika ada yang punya biaya separuh, tapi biaya ketika sampai di sini jenazah harus dikirim ke kampung halaman, itu kan harus lewat Jakarta dulu. Dan biaya ambulan tidak ada. Saya sering minta ke BP2MI, tapi karena saking banyaknya, setiap hari itu bisa hampir 5 sampai 10. Yang perlu ditangani, yang perlu mati, ditangani, yang meninggal itu. Yang meninggal atau yang bermasalah yang lain, sakit dan macamnya. Nah, itu kalau minta fasilitas dari BP2MI semua, BP2MI bilang saya nggak sanggup, Mas. BP2MI anggarannya kecil. Gini Mas Rahman melihat lebih banyak yang ilegal apa legal ini? Kalau yang dari Madura khususnya. Oke, yang dari Madura ini gini. Saya pernah audiensi ke BP2MI, saya pernah audiensi dengan kepala BP2MI Pak Beni, saya pernah tanya ke Kemenaker. Nah, antara kedua. Kemenaker mana ini? Malaysia. Bukan, Kementerian Tenaga Kerja. Indonesia. Indonesia.
mereka itu tidak punya angka pasti berapa pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia secara resmi atau tidak resmi. Angka BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja itu berbeda. Jadi kita mau ikut yang mana? Nah, sedangkan kalau kita lihat secara kasat mata dari hitung-hitungan teman-teman, lebih dari 2 juta sampai 3 juta pekerja Indonesia secara keseluruhan. Bisa yang secara resmi itu kemarin saya dapat angka di sekitar 300 sampai 400 ribu. 300-400 ribu. Yang resmi kata PP2MI. Itu Indonesia. Itu apa Indonesia. Madura? Indonesia. Kalau Madura saya nggak tahu. Nah, bayangkan dari contoh 3 juta itu kalau yang resmi cuma 300-400 ribu, yang tidak resmi berapa? 2 juta yang resmi 300 ribu. Contoh itu sebagai contoh. Data resminya dari pemerintah. Simulasinya gitu ya. Iya. Bayangkan sendiri, simpulkan sendiri. yang tidak resminya berapa? Nah, itu yang menjadi kendala. Bicara soal anggaran, siapa yang mempunyai anggaran terbesar untuk mengurus soal isu pekerja migran Indonesia? Pekerja migran Indonesia yang ada di penjara, pekerja migran Indonesia yang ada di pusat penahanan untuk deportasi, itu siapa yang akan menanggung? Selama ini yang Mas Rahman lihat, siapa itu yang ngurus sekarang? Nah, banyak yang mengurus itu teman-teman LSM ya, seperti Mas Heran ini ya. Betul. Teman-teman teman-teman Malaysia yang punya kepedulian terhadap pekerja migran dari berbagai negara. Itu berangkatnya dari minal mukhlisin ya. Bukan tanggung jawab dan kewajiban kan? Bukan tanggung jawab dan kewajiban, tadi berangkat dari sisi kemanusiaan. Sisi dari kemanusiaan. Nah, selain itu ada juga teman-teman ya paguyuban Indonesia yang ada di Malaysia. Kadang kita patungan loh untuk memulangkan jenazah, itu patungan. Begitu akutnya persoalan masalah tenaga kerja di Malaysia ini ya. Itu soal jenazah, belum lagi soal sakit, belum lagi soal yang ada di deportasi. Nah, jadi saya ingin menambahkan sedikit, ketika pekerja migran yang tidak punya dokumen dan dia ditangkap oleh polisi, dia masuk ke pengadilan, dijatuhi hukuman 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan tergantung berapa lama dia tidak punya dokumen. Setelah 3 bulan dia ada di penjara, dia akan masuk ke tahanan deportasi imigrasi Malaysia. Nah, selama di deportasi ini, nunggu deportasi itu bisa hampir 1 tahun. Tapi makan kan? Ya. Kalau yang penting makan dulu, Man. Itu dasar man dulu, Man. Iya. ya memang yang penting makan, tapi bayangkan pidana yang dilakukan, hukuman yang dilakukan selesai 3 bulan 4 bulan, tapi dia harus nunggu sampai 1 tahun dipulangkan, itu gimana rasanya? Mas Rahman, lama menunggunya tenaga kerja yang dihukum, yang menunggu di rumah deportasi itu, sebetulnya menurut Mas Rahman itu tanggung jawab Malaysia atau menurut sini sebetulnya? Kalau melihat dari orangnya kan, melihat dari kapasitas dan status orang yang ke sana kan jelas ilegal nih. Menurut Mas Rahman gimana ini? Kalau menurut saya pribadi ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kita tidak perlu membebankan kepada pemerintah Malaysia. Kalau nunggu pemerintah Malaysia memulangkan, dia nggak punya uang, nggak dipulangkan sampai 2 tahun gimana? Uang hadir ke Malaysia itu juga jadi beban, apalagi mau dipulangkan. Itu. Pemerintah Malaysia udah menanggung makannya. Masuk Gus Durian bener kamu. Seharusnya jadi beban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia dalam konteks ini, kenapa mereka sampai sana lalai? Ya, yang pertama lalai. Jadi ketika mereka ditangkap mau pulang, itu harusnya jadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Itu seharusnya lebih proaktif ya, ketika ada penangkapan, ada rakyatnya bernasib semacam itu. Karena kalau sudah berpenduduk Indonesia dan dia mempunyai hak untuk dijamin segala undang-undang ini yang mengatur. Nah, harus diurus gitu. Nah, ini yang anehnya gini, bukan aneh atau lucu ya, tapi saya ingin sedikit memberi masukan. Seakan-akan ada saling lempar bola antara pihak imigrasi Malaysia dengan pihak kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia, gitu kan? Karena kenapa kok bisa sampai lama? Kata KBRI, kita nunggu panggilan dari imigrasi untuk membuatkan mereka paspor, gitu. Sedangkan katanya pihak KBRI belum datang untuk membuatkan paspor. Jadi kan mereka terkendala paspor. Sering lempar gitu ya intinya. Nah, intinya begitu. Nah, itu yang harus ditekankan. Kalau bagi saya, ya saya minta kepada pemerintah pusat di Indonesia, mungkin itu Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Tenaga Kerja. Lewat Gus Duriannya itu, menterinya orang PKB kayaknya.
masuk sini kena sekak. Kalau betul-betul Gus Durian, nasib masyarakat kita yang ada di Malaysia harus diurus, Bu. Ibu kayaknya ya. Jauh-jauh dari Jadi potret yang dilihat yang disajikan oleh Mas Rohman semacam saling lempar tanggung jawab ya. Iya. Sehingga nasib rakyat Indonesia yang terketung-ketung di situ justru tidak ada yang bertanggung jawab sehingga sampai bertahun-tahun di situ tidak ada kejuntrungannya. Dan satu lagi Mas Aliman, ketika mereka ditangkap itu pemerintah itu nggak tahu kalau rakyatnya itu ditangkap oleh pihak Malaysia. Oh, itu ya. Nah, jadi mereka di dalam kalau nggak ada yang ngurus ya mau berapa tahun ya, kasihan juga. Dalam konteks ini bisa 50-50 ini Mas Rahman. Ya salahnya sendiri dia itu kenapa kok terkesan Masuk secara ilegal. Cuma secara kemanusiaan dia walaupun bagaimana bentuk dan makhluknya dia adalah rakyat Indonesia yang harus kita lindungi bersama. Gitu Mas Rahman ya. Betul. Mas Aren. Iya. Wah ini kan ceritanya semacam itu potretnya. Mas Aren kalau melihat dari kompleksitas pengelolaan, penanganan migran di sana yang sebagaimana yang diceritakan Mas Rohman ini, apa sebetulnya yang dilakukan oleh kedua negara ini? Apa harus dibiarkan harus melempar antara KBRI dengan pihak migrasi, atau negara ini harus bermusyawarah, harus rapat, harus berkoordinasi? Saya takut tidak paham kalau apakah ini harus betul-betul ditarangi oleh kedua negara untuk dibicarakan secara serius untuk ini urusan orang loh, urusan manusia. Masa ini harus diberikan tanggung jawab kepada Mas Aren yang ini bukan state, bukan negara gitu. Silakan Mas Aren. Ya, dia gini ya, kedua negara ini ada masalah dalam melihat sesuatu itu secara kompleksitas. Sekarang permasalahannya adalah permasalahan pasaran, di mana sesuatu itu bergantung kepada kebutuhan pasaran kan. Jadi apabila industri di Malaysia perlukan sekian sebanyak orang ini, jadi negara hanya menjadi fasilitator untuk menghantar orang saja, menghantar orang saja. Dan siapa yang mempengaruhi negara itu kan? Mempengaruhi negara itu adalah transnasional sudah tentunya. Transnasional. Dan ini secara simpelnya banyak mempengaruhi ya kepada cara pengurusan kedua negara ini. Dan kebetulan kedua negara ini sektor yang kita memiliki persentase besar di dunia adalah persawitan. Jadi salah satu sektor yang amat berpengaruh kepada dari segi ekonomi politik memang persawitan. Jadi saya pikir mau tidak mau kita tidak boleh mengharapkan aparat negara ataupun hubungan diplomatik kedua negara ini untuk untuk terus berubah. Mereka tidak akan terus berubah. Jadi yang penting di sini adalah kita harus memperdayakan masyarakat dengan beberapa hal ya, Yang pertama, mungkin kita harus mengkampanyekan safe migration, migrasi yang aman. Safe migration. Ini di level paling bawah ya. Kita harus menceritakan tentang ini. Kita harus menceritakan bahwa migrasi ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri pada zaman sekarang. Orang Malaysia ramai ke Selandia Baru, ramai ke Australia untuk kerja. Ada lebih 60,000 dan kalau di imigrasi Australia, orang Malaysia dan Taiwan yang paling bermasalah sekali kerja di kebun itu yang ditangkap, yang tidak berdokumen, yang irregular ya. Betul. Jadi pertama kita harus paham ini secara holistik ya. Migrasi ini tidak bisa dipungkiri. Orang senantiasa bergerak, dunia senantiasa bergerak, manusia senantiasa berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang. Jadi pemberdayaan itu harus dilakukan dari desa mengenai safe migration. Safe migration terbukti boleh mengurangkan, mungkin tidak menghapuskan sesuatu itu memang susah untuk menghapuskan dalam dunia ini kan, kita hidup di realitas kan. Dan ini berlaku di negara seperti Sri Lanka dan sebagainya, di mana kampanye safe migration itu diajarkan sejak dari keluarga, unit keluarga ya. Bukan unit keluarga, malah di sekolah juga. Di sekolah. Ya. Di sekolah kalau dalam konteks pengungsi itu
camp pengungsi. Camp pengungsi. Kedua, permedaian kedua adalah kita harus mengaktifkan PMI dan juga buruh-buruh migran. PMI, pekerja migran Indonesia. PMI dan juga buruh-buruh migran yang lain di Malaysia. Ya. Untuk terlibat dalam serikat buruh. Mereka ini sekarang paling tidak aktif dalam serikat buruh. Dan serikat buruh Malaysia ini kemelut. Kemelut ni apa? Kemelut ni adalah tidak begitu banyak partisipasi dari orang lokal sendiri. Kalau dia mempunyai keterlibatan dalam itu, dia aktif terlibat dalam itu, saya fikir banyak masalah dapat diselesaikan bersama. Kerana wadah serikat buruh itu akan menekan menekan pemerintah. Pihak di paling bawah itu. Ini salah satu solusi yang ditawarkan Mas Arya. Saya nyatakan dua tadi. Satu saya bukan tidak percaya penyelesaian diplomatik, tapi masalahnya sifat hubungan diplomatik itu lebih kepada logika pasaran. Kalau logika pasaran itu menjadi dominan, kita susah mau ubah budaya itu, kan? Dan kita harus pikir di mana budaya itu bisa berubah. Budaya itu bisa berubah hanya di level bawah, dan kita terpaksa mau tidak mau harus tanggung beban itu. Kita di LSM. Oke, Mas Aren, ini kan menarik nih Mas Aren. Mas Aren punya pemikiran semacam itu. Kalau pikiran dan ide dan gagasan yang keluar, yang lahir dari sebuah pergelutan Mas Aren dalam mengurusi pengungsi, dalam mengurusi migran dan diteliti di Malaysia, ini kan muncul sebuah gagasan dan ide. Ini loh jalan keluarnya. Negara ini tidak boleh lalai untuk mengurusi rakyatnya. Pasti. Dan salah satu caranya adalah bagaimana memberikan edukasi terhadap migran itu dari sejak unit keluarga. Yang kedua, kalau sudah menjadi migran di negara orang, seharusnya dia masuk ke dalam sebuah organisasi tenaga kerjaannya. Kalau di sini istilahnya apa itu? Ya buruh. Dia harus organisasi buruh. Serikat. Betul. Dia tidak harus lihat diri dia sebagai Madura, Jawa, Melayu, Sumatera, atau Papua, atau apa saja suku etnis yang ada di Indonesia, ataupun apa saja bangsa yang ada di Bangladesh, Pakistan. Dia lihat dirinya sebagai buruh. Mas Aren, ini kan menariknya begini. Kalau menariknya ini, Mas Aren, migran ini kehidupan bermigran ria, bermigran ria dari negara ke negara yang lain, dari Malaysia ke Australia kemana-mana. Ini kan tidak bisa dihapus. Dan ini mestinya menjadi sebuah perhatian serius oleh semua negara, tidak dibiarkan begitu saja. Kalau melihat hari ini, apa yang dilihat, disaksikan, diolah dan ditangani oleh Mas Rohman dengan Mas Aren ini kan seolah negara abai, baik itu di orang yang dari Indonesia atau negara-negara yang lain tidak mempunyai perhatian yang serius untuk bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan yang timbul di bawah. Apalagi ketika ceritanya Mas Rohman tadi itu sudah bertahun-tahun ditahan di sana dan tidak ada yang ngurus. Ini makhluk dunia mana kok kayak nggak punya kewarganegaraan kan gitu Mas. Lah, persoalan ini menjadi isu internasional mestinya penting untuk didorong agar setiap negara mengatur sampai teknis masalah itu agar kemanusiaan ini tidak tercerabut. Itu Mas Aren ya. Mas Ahmad, ini menarik saya bicara. Seandainya saya langsung nangkep, saya nggak mikir dulu, lebih menarik lagi. Saya kan harus mengelola dulu dalam pikiran untuk menangkap apa yang disampaikan Mas Aren. Jadi kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Aren ini sebenarnya gini, tentang kesiapan kita termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari tingkat desa seperti itu. Bagaimana bahkan kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Aren ini bagaimana tentang safe migration. Iya, ini bisa masuk sampai ke edukasi tentang bagaimana kita menjadi migran yang baik itu bisa masuk sampai ke sekolah. Mungkin dijadikan sebagai pendidikan HAM. Itu termasuk HAM. Ya tentu ketika bicara tentang latar belakang
pola-pola sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi, termasuk dihukum 3 bulan tapi keluarnya bisa sampai 2 bulan, ini sudah bicara tentang kehaman seperti itu. Hanya saja bagi saya ini adalah kesempatan ini bagi kalau saya melihat dalam konteks perda yang diberikan yang ditulis yang dibuat oleh Pemprov ini adalah kesempatan para dewan-dewan kita yang ada di Provinsi Jawa Timur ini untuk mengatur dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di pelosok desa seperti itu. Karena setelah percaya amat ke dewan-dewan sekarang. Percaya. ya kan, mohon maaf. dalam 1 bulan mereka itu punya jadwal kalau tidak salah 2-3 kali dalam per bulannya untuk melakukan sosialisasi. Edukasi kebangsaan. Iya. Coba itu digunakan lah, dimanfaatkan lah gitu. Kayak orang baru aja. Enggak, ini persoalan ini harus kita lihat dengan serius seperti itu. Karena mau diakui atau tidak, masyarakat kita khususnya di Bangkalan ini paling banyak itu yang merantau ke Malaysia. Jadi butuh kita melakukan edukasi kepada masyarakat di pedesaan agar mereka sadar dan istilahnya paling tidak kita sudah bisa mempersiapkan mereka sebelum berangkat ke ini. Dan harapan saya ini pemerintah Kabupaten Bangkalan ini bisa punya P3MI agar kemudian masyarakat ini tidak terjerat dalam lingkaran setan. P3MI itu sebetulnya perusahaan, P3MI itu sebetulnya perusahaan. Iya. PT. Kalau memang belum ada di sini, mestinya difasilitasi gitu ya. Ya semoga saya nanti punya lah. Oke, teman-teman, apa yang penting sebagai salah satu closing statementnya Mas Roman ya? Oke. Apa yang penting? Pertama, dari konteks regulasi dan juga keterlibatan negara dalam konteks ini Pemda dan juga Pemprov atau negara lah. Untuk menjawab dan mencari solusi dari persoalan yang sudah timbul hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan-persoalan sudah kadung menjadi persoalan yang ditangani Mas Aren dan juga Mas Ahmad. Ini juga penting untuk disampaikan kepada publik, mudah-mudahan nyampe kepada pemangku kebijakan apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh mereka semua. Ini bukan makhluk di planet di luar planet loh. Mereka adalah rakyat Indonesia yang kebetulan mempunyai persoalan di Malaysia. Silakan Mas Ahmad. Oke, yang pertama kan negara sudah mengatur ya, tapi saya sebenarnya nggak hafal undang-undang. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pekerja Migran itu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu sudah ada aturan yang jelas bahwa negara itu mempunyai tanggung jawab kepada setiap pekerja migran mulai dari dia sebelum berangkat, sampai dia di sana, sampai dia pulang. Itu bukan cuma terhadap pekerja migrannya, tapi terhadap keluarga yang ditinggal untuk bekerja. Itu negara wajib memberikan tanggung jawab kepada mereka dari segi ekonomi, sosial atau perlindungan. Itu sudah undang-undang jelas oleh pemerintah Indonesia. Nah, saya ingin sedikit berbicara untuk ini ya di Bangkalan ya, closing statement saya. Ya, saya berharap seperti yang Mas Ahmad tadi sampaikan, harus ada PT atau P3MI di Bangkalan yang secara resmi mengatur regulasi atau mengelola sahabat-sahabat kita ini yang ingin berangkat bekerja di Malaysia secara resmi, yang mempunyai majikan secara resmi. Nah, terus yang kedua, saya berharap kepada pemerintah Indonesia mulai dari kabupaten, provinsi ataupun pusat, bahwasannya memang tidak mudah menjadi pekerja migran di Malaysia. Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh mereka walaupun mereka secara resmi bekerja. Nah, saya berharap negara betul-betul hadir ketika siapapun itu. Yang penting dia adalah warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Ketika mereka bermasalah, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Itu aja sih. Oke. Intinya sederhananya, mereka yang bermasalah di Malaysia itu adalah warga Indonesia, urus. Jangan dibiarkan. Betul. Ya. Gitu ya. Mas Aren, silakan closing statementnya Mas Aren terkait dengan urusan persoalan yang kita bahas tadi. Apa yang penting untuk menjadi sebuah solusi agar persoalan-persoalan yang ditangani oleh Mas Aren itu tidak terus-menerus terjadi, gitu menjadi persoalan yang ditangani. Atau dan yang kedua terkait dengan urusan persoalan yang sudah timbul hari ini.
apa yang penting untuk disampaikan kepada para pihak yang mestinya harus mengurus masalah ini? Silakan. Ya, saya pikir yang pertama kita harus terus mendesak seperti kata Mas Rahman tadi, sudah ada undang-undang untuk ini ya, sudah dijamin undang-undang. Kita harus terus mendesak, kita harus terus mendesak mereka yang bertanggung jawab untuk buat kerja mereka. Karena kita rakyat, tidak kiralah Malaysia atau Indonesia, kita rakyat, kita membayar pajak, kita berkontribusi untuk negara. Kita menjadi sebagian kekayaan negara ini dari segi apapun, ekonomi, budaya atau apa saja. Dan kalau tanpa ini tidak akan terjadinya, tidak akan wujudnya sebuah negara. Jadi terus mendesak, kita terus lakukan pemberdayaan, dan yang paling penting menjadi terorganisir. Kalau kita tidak terorganisir, kita tidak akan lawan. Kita tidak akan lawan, ataupun kita tidak akan bisa lawan apa-apa. Jadi untuk diri kita terorganisir itu harus datangnya dengan ilmu, dan kita harus pada waktu yang sama strategis dalam apa yang kita harus lakukan untuk memberikan dampak yang sebesar mungkin. Ya, itu saja pesan singkat saya untuk ini. Oke, saya. Ya. Mas Aren, intinya pesan dari Mas Aren, jangan biarkan orang-orang ini justru datang dan hadir ke Malaysia tanpa ada sebuah tanpa membawa keahlian gitu ya, tanpa membawa keahlian, sehingga tidak liar di sana. Dan kalau sudah nyampe di sana, karena walaupun bagaimana yang datang di sana, yang datang dari sini, yang ngurus di sini tekong-tekong non liar ini pasti bekerja sama dengan orang-orang Malaysia. Kalau bicara urusan masalah kesalahan, sama-sama salah. Rakyat Malaysia salah, tekong yang di Bangkalan, yang di Indonesia memberangkatkan orang yang tidak legal ini juga salah. Jadi ini kedua rakyat sama-sama salah, dan negara jangan membiarkan itu, karena ini sama-sama rakyatnya. Betul, gitu ya. betul. Silakan Mas Ahmad kalau ada statement. Yang pertama, ini semoga setelah ini ada koordinasi. Ya saya juga mau membuka koordinasi antara pemerintah baik di Kabupaten Bangkalan maupun nanti ke Provinsi Jawa Timur agar ada P3MI di Kabupaten Bangkalan, itu yang pertama. Terus yang nomor dua, ini saya berharap ini ada integrasi BLK yang ada di Kabupaten Bangkalan. Itu luar biasa banyaknya balai latihan kerja di Kabupaten Bangkalan itu, baik swasta maupun yang di yang di bawah naungannya pemerintah Kabupaten Bangkalan, tapi itu tidak difungsikan dengan baik. Bahkan itu hanya menjadi sarangnya lebah-lebah dan sebagainya gitu, atau bahkan jadi tempatnya burung yang tidak ada manfaatnya. Itu semoga ada integrasi, dan kemudian ini punya misi yang jelas untuk pekerja migran kita yang ada dari Bangkalan ini. Dan yang terakhir ini semoga nanti ini kebetulan ada teman-teman NGO dari Malaysia, juga ada Mas Rahman ini, nanti kita ada koordinasi istilahnya itu, barangkali bisa memberikan kalau misalkan di sana ada peluang, di sini perusahaan ini ada peluang pekerjaan dan sebagainya, perusahaan paling tidak bisa men-tracking perusahaan di Malaysia yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, dan kita bisa memasukkan tenaga kerja dari Bangkalan untuk didistribusikan di sana. Tentu ini melalui proses-proses yang legal di Bangkalan. Makanya ini kesiapan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk membuat P3. Oke, makasih Mas Ahmad, Mas Aren, Mas Rahman, makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini berdampak. Amin. Dan orang yang mendengar dan yang menyaksikan dari ini, insya Allah tidak hanya ini. Mudah-mudahan nanti juga ditulis di berita link ya, tidak hanya di YouTube, tapi nanti karena ini saya melihat urgensitasnya karena menyangkut terhadap nasib tanteretan kita yang di sana. Tanteretan yang di sana, masyarakat Indonesia yang ada di sana yang sekarang sedang bermasalah, 1 tahun 2 tahun ditahan, tidak ada kejuntrungannya karena negara tidak mengurus. Meskipun itu sudah pasti dan jelas bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, dan ini harus diurus katanya Mas Rahman. Yang ngurus itu harus negara, baik itu negara Indonesia ataupun negara Malaysia, karena kalau bicara masalah kesalahan sama-sama berkontribusi salah. Karena yang mengirim dari sini adalah tekong liar, yang nerima di sana juga perusahaan-perusahaan yang liar juga gitu kan. Sehingga kedua negara ini dalam konteks ini sama-sama berkontribusi dalam kenapa persoalan ini terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.